Penghancur Manchester United jadi perhatian Gerald Vandenberg. Gerald Vandenberg respon pujian pelatih Vietnam. Kode Tom Hai gabung klub raksasa Prancis. Mengintip profesi mantan pemain naturalisasi timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kode Tom Hai gabung klub raksasa Prancis. Mengintip aktivitas mantan naturalisasi timnas Indonesia. Yang selanjutnya, Gerald Vandenberg respon dijagokan oleh pelatih Vietnam. Dan yang terakhir, bek penghancur Manchester United curi perhatian Gerald Vandenberg. Coba kita saksikan bersama ya. Teka-teki masa depan gelandang timnas Indonesia Tom Hai mulai menemukan titik temu. Belakangan ini, Tom Hai dikaitkan dengan klub Liga 1, Persija, salah satu klub yang dihubungkan akan meminang pemain yang mempunyai darah Solo dan Sulawesi itu. Namun, dalam podcast pribadinya, Hai menegaskan masih belum ada kesepakatan dengan klub manapun. Dia masih tenang menunggu aktivitas bursa transfer. Hai menegaskan sedang menjalin komunikasi dengan klub yang menginginkan tenaganya. Dia akan memutuskan bermain di mana musim depan setelah berdiskusi dengan calon istrinya, Bibi Kerifa. Menariknya, Tom Hai kembali dirumorkan dengan klub raksasa Prancis OGC Nice. Dikutip dari unggahan akun Instagram @football.indonesia, ia tengah berada di sebuah bandara yang mengisyaratkan terjadi adanya proses transfer. OGC Nice sendiri klub yang asing bagi Tom Hai. Klub Prancis tersebut sempat meminati jasa Hai pada bursa transfer musim lalu. Media-media Eropa melaporkan bahwa rumor kepindahan Tom Hai ke OGC Nice sempat berhembus kencang. Tim yang telah meraih gelar Liga 1 sebanyak 4 kali itu dikabarkan menginginkan Tom Hai karena dianggap cocok dengan gaya bermain mereka. Salah satu faktor yang membuat Nice tertarik adalah rekomendasi dari talent scouting Prancis Bertinho. Ia menilai Tom Hai merupakan pemain yang memiliki paket lengkap. Secara keseluruhan, Tom Hai menonjol dalam bertahan karena kemampuannya mengalirkan bola melalui passing dan berlari. Luar biasa, paket lengkap, umpan pendek, umpan panjang, memberikan dampak nyata untuk mengatur tempo permainan. Mampu menemukan rekan satu timnya di berbagai ruang dalam waktu yang tepat dengan presisi. Kata Bertinho dalam pemaparannya tentang Tom Hai dikutip dari X. 1. Greg Nwokolo. Greg Nwokolo merupakan salah satu striker naturalisasi yang paling dikenang oleh publik sepak bola Indonesia. Pemain kelahiran Nigeria ini dikenal berkat performa apiknya di sejumlah klub seperti Persis Solo, PSIS Semarang, dan Persija Jakarta. Ia juga pernah menjadi andalan di lini depan timnas Indonesia. Greg sekarang sangat menikmati profesi barunya sebagai pandit sepak bola. Kalau dulu ia dikomentari, kini giliran dirinya yang menjadi komentator. Tak berhenti di pandit, ex-bintang Persija Jakarta dan PSIS Semarang juga menggebrak jagat sepak bola tanah air via dunia maya. Ia memiliki kanal YouTube bernama Greg on a Talk atau GOT. 2. Irfan Bahdim. Pensiun tak membuat Irfan Bahdim mati gaya, apalagi kehilangan rezeki. Mantan tukang gedor timnas Indonesia kelahiran Amsterdam, Belanda 36 tahun silam itu lewat akun Instagram pribadinya mengisi hari-harinya dengan ragam aktivitas. Salah satunya menjadi bintang iklan. Uniknya, ia tak sendiri tapi kadang bersama istrinya Jennifer Bahdim. Kehadiran Irfan di media sosial tak hanya memperkuat personal brandnya, tapi juga menunjukkan bahwa pemain sepak bola bisa membangun karir kedua yang sukses dan inspiratif setelah gantung sepatu. 3. Rafael Baitimo. Sebelum kehadiran Tom Hai dan sejumlah gelandang keturunan lainnya, publik sepak bola Indonesia sempat mengandalkan Rafael Baitimo sebagai sosok gelandang kreatif dan stylish. Pemain yang menjadi warga negara Indonesia pada 2012 ini mencatatkan 21 caps dan menyumbang 4 gol untuk timnas Indonesia. Kini, di usia 41 tahun, Baitimo memang tak lagi berlaga di lapangan. Namun, semangat sepak bolanya tetap menyala. Ia sempat bekerja di sebuah perusahaan di Belanda yang bergerak di bidang pengelolaan kebutuhan klub sepak bola profesional. Di sana, ia terlibat dalam hal-hal teknis maupun strategis yang menyangkut klub-klub Eropa. Lebih jauh, Baitimo juga terjun ke ranah kepelatihan dan manajemen tim muda. Ia bahkan sempat bergabung dalam tim manajerial timnas Kanada U17 yang tampil di Piala Dunia U17 2023.
Timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg akhirnya buka suara usai dijagokan pelatih Vietnam Kim Sang-sik untuk juara Piala AFF U23 2025. Seperti yang diketahui, Indonesia menjadi tuan rumah dalam ajang ini. Selain bermain di hadapan pendukung sendiri, skuad Garuda Muda dinilai memiliki faktor lain untuk juara. Kim Sang-sik menyebut Timnas Indonesia U23 mempunyai kelebihan dalam kekuatan fisik dan kecepatan. Menanggapi hal tersebut, Gerald Vandenberg memilih untuk tidak peduli. Pelatih asal Belanda tersebut juga tidak peduli dengan perkataan sejumlah orang yang menjagokan Timnas Indonesia. Untuk membuktikan itu, Vandenberg meminta tim Merah Putih konsisten meraih kemenangan. Saya tidak peduli dengan siapa yang jadi lawan kita. Jika kita kalah, kita akan tersingkir, jadi fokus harus di sana. Dan semua orang akan berkata, tapi saya tidak peduli, karena saya harus bersiap-siap dengan tim saya sendiri, kata Vandenberg. Statement tersebut menunjukkan bahwa asisten Patrick Kluivert itu memiliki banyak pengalaman di usianya yang sekarang. Berkaca dari pengalamannya yang pernah menjadi pesepak bola, Vandenberg berharap Timnas U23 bisa fokus dan memenangkan setiap pertandingan di Piala AFF U23 nanti. Dengan persiapan yang cukup panjang, Jens Raven dan kawan-kawan saat ini terus digembleng menjalani pemusatan latihan. Menu latihan fisik hingga taktik tak henti diberikan agar skuad Garuda Muda mampu bersaing dan menunjukkan kualitas. Satu persatu para penggawa Garuda Muda mulai menunjukkan kualitasnya di sesi latihan. Tak terkecuali sosok Kakang Rudianto yang berbekal back-to-back champions bersama Persib Bandung serta mempermalukan Manchester United bersama ASEAN All-Star. Sebagaimana diketahui, Kakang memang masuk daftar 30 pemain yang dipanggil Gerald Vandenberg untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 di Jakarta. TC Garuda Muda kali ini telah berlangsung sejak 20 Juni dan akan berakhir pada 14 Juli mendatang. Vandenberg akan mempersiapkan tim terbaiknya untuk Piala AFF U23 2025 yang dihelat di Indonesia pada 15-29 Juli 2025. Kakang sendiri sudah bergabung dalam TC Timnas Indonesia U23 di Jakarta sejak hari pertama. Pemain jebolan Akademi Persib Bandung ini bertekad menembus tim inti. Dengan begitu, dia bisa melanjutkan mimpinya untuk membawa Garuda Muda terbang tinggi. Saya ingin mendapatkan kepercayaan dari pelatih Gerald Vandenberg agar menjadi bagian dari skuad Timnas U23 ini. Semoga bisa lanjut dan tampil membela Timnas dan mendapatkan prestasi terbaik, tegas Kakang. Menariknya, Kakang mengaku sedang dalam kepercayaan diri yang tinggi. Pasalnya, Kakang mendapatkan pengalaman berharga dengan membela ASEAN All-Star ketika mengalahkan Manchester United pada bulan lalu. Sekedar diketahui, Persib Bandung menjadi salah satu tim penyumbang pemain terbanyak ke TC Timnas Indonesia U23. Total, ada 3 nama yang dipanggil, yakni Kakang, Robby Darwis, dan penjaga gawang putra Seva Sandazi.